Assalamualaikum Mas Riser. Halo. Waalaikumsalam, Zaki. Ya. Ya, jelas ya suara saya ya? Jelas. Suara saya jelas juga kan ya? Oh iya jelas suaranya. Oke, sama-sama jelas. Oke. Sebelumnya saya buka dulu ya Mas. Selamat datang buat teman-teman semua di Jet School Academy Scholarship Hunter. Episode yang ke-9 hari ini kita ketemu sama Mas Riser. Sekarang kita menjelajah ke benua Eropa lagi, tepatnya ke Jerman. Di sini ada Mas Riser. Mas, boleh kenalan nggak Mas? Latar belakang sekolahnya di mana, tinggalnya di mana, dan S1-nya di mana waktu itu? Oke. Ya, mulai ya. Nama saya Riser Fahdiran, biasa dipanggil Riser. Saat ini saya jadi salah satu tenaga pengajar gitu ya di Universitas Negeri Jakarta. Nah, sebetulnya saya pulang kampung ini gitu ya. Karena saya S1-nya juga dari Universitas Negeri Jakarta di jurusan fisika dulu, sekarang sih ganti nama ya dengan prodi fisika namanya. Tapi masih di bidang yang sama. Lalu saya S2 di Institut Teknologi Bandung di ITB, jurusannya juga sama, fisika, dan lanjut lagi sekarang di Technical University of Kaiserslautern di Jerman juga jurusannya fisika juga. Seperti itu, Jaki. Ya, saat ini masih ongoing gitu ya, karena basisnya by riset. Nah, jadi saya lanjut. S2 beasiswa juga Mas di IB. S2, nah ini mungkin nanti yang akan saya sharing di sini akan beda, sedikit beda paradigma dengan beasiswa yang 8 episode saya coba flashback gitu ya, dengan Jet School Academy. Saya dapat research grant dari pembimbing saya. Saya dapat research grant bentuk beasiswanya. Jadi bukan beasiswa institusional seperti halnya LPDP atau yang lain, karena sewaktu saya S2 belum ada LPDP. Ya, itu tahun 2006 ya untuk S2. Jadi yang saya lakukan adalah saya dapat research grant, bagian dari research grant-nya supervisor saya. Gitu. Pun juga dengan S3-nya sebetulnya. Gitu. Seperti itu, Zaki. Oh, oke. Bidangnya apa, Mas? S2, saya bidangnya S1 fisika, S2 fisika juga? Iya, secara bidang sih kalau orang lihat secara umum ya memang masih fisika semua, S1, S2, S3-nya fisika, tapi konsentrasinya yang berubah-berubah. Ya, saya satunya fisika, konsentrasinya astronomi. Gitu. Ya. Astronomi, oke. Ya, sempat ambil data penelitian tugas akhir juga di Observatorium Boscha dengan pembimbing saya Pak Hakim, ya kan, Pak Hakim Malasan. Ya, mungkin Zaki juga kenal gitu ya. Beberapa kali ngisi di HJ kan, sering juga malah. Ya. Gitu. Terus S3-nya di Jerman, bidangnya fisika juga, astronomi. Nah, ini dia, ketika S2 itu ada sedikit berbelok jadi ke material gitu ya. Pembimbing saya juga orang material, jadi bukan astronomi lagi. Materialnya lebih ke arah pengukuran instrumentasi namanya, untuk pengukuran sifat material. Pembimbing kalau tadi S1 itu Pak Cecep dan Pak Hakim gitu ya. Nah, S3 ini saya agak switch lagi. Larinya ke fisika juga tetap, tapi agak spesifik di komputasi material namanya, material science computation. Pembimbingnya namanya Profesor Urbasek. Oke. Gitu. Terus S3 di sana berarti beasiswa pemerintah Jerman atau langsung universitasnya atau gimana, Mas? Secara prinsip kan gini ya, memang ini mungkin preferensinya agak beda dengan teman-teman yang 8 Jet School punya ngobrol bareng ya gitu. Saya dulu ketika ini mungkin buat teman-teman yang cari beasiswa, selama ini kan memang beasiswa itu, dan yang memang yang jalur enaknya sih yang mengikuti institusi ya, misalnya LPDP ataupun kalau ke Jerman itu ada DAAD,
di Australia ada beasiswa dari negara mereka dalam bentuk institusinya. Nah, saya dulu ketika mencari beasiswa itu agak-agak sedikit pakem, keluar dari pakem, saya maunya yang research grant gitu. Karena yang research grant ini kita tinggal kontak langsung profesornya. Kalau profesornya ada dana dari research grant mereka, maka nanti kita akan didanai dengan mereka. Kalau di Jerman dalam konteks nantinya dibilangnya kerja gitu ya, kerja sebagai scientific academy gitu ya, apa scientific atau disebut juga research assistant kadang-kadang gitu ya. Jadi saya dapat beasiswanya dari profesornya dalam bentuk research grant dia. Seperti itu. Dan itu kayaknya di Indonesia juga sudah mulai tuh. Jadi kita-kita yang jadi dosen gitu ya di kampus, kita punya riset, maka saya cari mahasiswa gitu untuk yang bisa kerja bareng saya, dan tanda kutip itu jadi beasiswanya, seperti itu. Begitu Zaki. Outputnya berarti risetnya ya? Outputnya riset gitu. Tapi secara umum yang dibiayai sama seperti halnya beasiswa yang lain. Gitu. Jadi ada komponen yang bisa akhirnya kita beasiswanya itu bisa kita distribusikan untuk kehidupan kita sehari-hari, terus untuk biaya-biaya pembayaran administrasi dan lain sebagainya. Itu akhirnya kan bisa kita distribusikan juga seperti itu. Durasinya berapa lama? Kalau research grant biasanya kan per 3 tahun ya. Jadi rata-rata research grant itu 3 tahun, nanti supervisornya itu akan extend atau tidak tergantung kondisi perkembangan risetnya itu sendiri gitu. Nah, cuma memang agak ini sih ya, berarti mungkin S3-nya Mas? Kalau ya silakan. Iya, berarti S3-nya statusnya universitas di sana ya, atau di sini? Di sana, betul. Di sana, betul. Oh, di sana, oke. Jadi, berarti gelarnya gelarnya dari sana juga, gitu. Nah, cuma memang kalau yang research grant ini biasanya agak berbeda ya cara melamarnya dengan LPDP dan lain sebagainya. Kalau LPDP ataupun pemberi institusi pemberi beasiswa itu kan kalau minta kita daftar ada 2 jalur ya, kita daftar jalur beasiswanya dulu atau kita minta LOA dulu baru ke institusi beasiswanya. Kalau ini enggak, kita ke profesornya, karena saya untuk doktoral ya, bahkan untuk master sebenarnya sih tanda kutip kurang lebih sama ya di sana, cuma saya master memang di Indonesia gitu, tapi saya lihat yang master di sana bukan dari jalur beasiswa institusi gitu, dia kontak profesornya setuju dengan transkrip dan CV kita dan proposal kita, tentu harus mengikuti bidang dia ya, karena kan tidak bisa keluar dari mereka sudah punya jalur risetnya seperti apa ya, roadmap risetnya gitu. Jadi kita tinggal ikuti, membuat proposal. Nanti kalau dia setuju, dia akan sampaikan, saya punya research grant seperti ini, skema beasiswanya seperti ini. Kalau kita diterima, ya kita tinggal ikuti seperti itu. Prosesnya berapa lama biasanya? Mulai kontak-kontakan sampai diterima? Ini kalau ditanya itu susah juga jawabnya ya, karena saya nyoba itu banyak gitu. Kalau institusi kan, maksudnya kita LPDP apa gitu kan, kita coba langsung ke LPDP-nya. Ini enggak. Kalau kayak gini nih, saya coba beberapa meng-email itu mungkin puluhan profesor saya email, yang nyangkut itu beberapa. Ya. Okay. Pernah nyangkut sekali itu. Ada namanya, kalau mungkin teman-teman yang kerja di bidang science and engineering itu ada namanya Max Planck Institute di Jerman juga, di Halle. Saya daftar, dipanggil wawancara ke sana gitu kan. Mereka sudah sampaikan beasiswanya seperti apa, gini-gini, institusi mereka sendiri, risetnya apa. Lalu saya wawancara. Nah, itu unik tuh wawancaranya, karena waktu itu ada 17 orang, posisinya hanya 12. Nah, saya termasuk 5 yang tidak diterima gitu saat itu ya. Nah, terus saya cari lagi, daftar lagi, diterima di NUS, sudah diterima, tapi kemudian saya putuskan untuk tidak ambil karena sesuatu dan lain hal gitu ya. Nah, terus saya kontak lagi, ketemu ya salah seorang
yang menginformasikan bahwa ini ada beasiswa, teman kebetulannya ada beasiswa nih, udah daftar. Pas daftar, kita kirim email ke profesornya melihat CV kita dengan berbagai pertimbangan, akhirnya diterima. Gitu. Dan itu cukup apa ya, mungkin sekitar bisa 3-4 bulan lah gitu. Ya, karena kan nanti profesornya akan tanda kutip mewawancarai ya, gitu kurang lebih. Seperti itu kira-kira. Oh, oke. Terus boleh cerita nggak Mas, riset tentang apa sekarang output? Kalau sekarang saya risetnya bidang umumnya sih ini ya, komputasi material ya, atau material science computation. Spesifik karena saya riset doktoral tentang laser ablation namanya. Jadi interaksi laser dengan material namanya ya. Lasernya dalam konteks ini laser energi tinggi ya, UV laser ataupun extreme UV laser dengan X-ray laser sampai ke arah sana, lalu berinteraksi dengan material kalau ditembakkan. Dan kalau bayangannya kalau di film-film fiksi itu suka lihat kan ya, ada laser nembak orang terus orangnya vaporize gitu. Nah, more or less kayak gitu-gitu tuh ya. Itu karena saking besarnya energi gitu. Itu bayangan pekerjaannya, walaupun saya tidak sampai sebegitunya karena lagi mencari bagaimana mekanisme interaksinya. Kurang lebih begitu. Namanya laser ablation. Oh, oke. Mas boleh cerita nggak di sana pakai bahasa Inggris atau Jerman ya itunya komunikasi dan lain-lain? Iya, kalau seyogyanya bahasa tinggal di sana sih bahasa Jerman ya. Tapi saya termasuk yang bahasa Jermannya jelek gitu. Karena profesor saya bilang kan interaksi saya akan lebih banyak di kampus, dan di kampus itu secara umum orang berbahasa Inggris gitu ya. Rata-rata bisa bahasa Inggris walaupun orang-orang yang dia tidak terlalu fasih ya, tapi minimal bahasa Inggris koboi kita lakukan lah gitu. Tapi kitanya sendiri sih berbahasa Inggris ya, karena kan tetap untuk bisa mendaftar itu syarat-syarat TOEFL ataupun IELTS itu tetap harus diikuti ya, standar lulus beasiswa ya. Jadi lebih banyak bahasa Inggrisnya. Cuma karena saya bawa keluarga ke sana dan anak saya sekolah gitu ya, ya mau tidak mau saya juga harus bisa bahasa lokal ya, dalam hal ini bahasa Jerman, walaupun tidak jago-jago banget gitu. But at least untuk keseharian saya lebih banyak berbahasa Inggris karena lebih banyak di kampus. Tetapi di luar kampus ya mau tidak mau mengikuti bahasa lokal, bahasa Jerman. Itu Zaki. Boleh cerita nggak Mas living cost di sana? Sorry? Sorry tadi agak kurang jelas, Zaki. Sorry, pertanyaannya kurang jelas. Boleh cerita nggak living cost di sana gitu? Oh, living cost. Iya. Nah, atau ini mungkin ini ya. Sih, living cost kan yang saya tahu ya, anak-anak Indonesia juga banyak tuh yang nggak terus living cost-nya gimana minimal. Iya, iya. Nah, living cost di Jerman nggak? Setahu saya. Iya. Jadi gini, inilah ada satu hal kenapa waktu itu saya agak-agak emang ngincernya research grant gitu ya, karena research grant itu tanda kutip beasiswanya lebih besar daripada beasiswa institusi seperti halnya LPDP ataupun kalau di Jerman ada DAAD gitu ya. Itu somehow a little bit higher gitu ya. Bahkan ketika saya pernah mengalami dengan supervisor saya, dia tidak melanjutkan proposalnya, saya diberikan research grant dalam bentuk beasiswa universitas yang merupakan uangnya atau dananya profesor. Itu tetap jauh lebih besar daripada beasiswa semisal kalau di Jerman DAD untuk S3 gitu ya. Sehingga kalau bicara living cost akan terpenuhi buat saya gitu, tanpa harus, kalau teman-teman di sana biasanya kerja part time kan gitu ya, ada yang
dia di Sabtu atau di hari malam atau apa gitu di waktu luangnya mereka kerja. Kalau saya memang ketika kita dapat beasiswa semodel research grant ini akhirnya lebih banyak di dalam kampusnya gitu, dan itu bisa benar-benar full gitu. Jadi untuk mencari tambahan di luar itu biasanya sih kita tidak terlalu nafsu lagi karena tenaganya sudah habis lah ibaratnya di dalam kampus gitu ya. Nah, living cost-nya bagaimana? Secara prinsip buat kami ya yang dapat research grant scholarship tanda kutip, saya masih bisa bawa keluarga, masih bisa menyewa apartemen, masih bisa untuk kebutuhan sehari-hari, karena biasanya orang Indonesia juga hidupnya kuat ya, tanda kutip kuat itu tidak perlu banyak-banyak pengeluaran dalam konteks konsumsi gitu, karena orang Indonesia sangat sangat irit lah hidupnya gitu ya. Nah gitu. Tapi yang mahal di sana kan biasanya apartemen ya, apalagi kalau kita bawa keluarga seperti saya gitu, apartemen yang mahal. Kalau makanan bisa diatur, tapi apartemen, sewa apartemen dan kebutuhan sandang ya, dalam hal ini baju dan lain sebagainya, itu yang mungkin agak lebih mahal dibandingkan dengan biaya hidup dalam konteks makan gitu ya. Secara umum sih masuk gitu ya. Kalau misalkan apalagi kota saya, tempat saya studi itu namanya Kaiserslautern. Mungkin tidak terlalu terkenal, kurang lebih 2 jam dari Frankfurt, cuma biasanya kalau yang tahu sepak bola era-era 90-an akhir gitu ya, 2000-an awal itu pasti pernah dengar namanya FC Kaiserslautern gitu. Kota yang kecil tapi enak hidupnya, karena kadang-kadang hidup di kota besar juga terlalu hingar-bingar gitu ya. Nah, itu lebih murah daripada kota besar di Jerman, semisal Frankfurt atau München atau Berlin gitu ya. Itu agak lain gitu ya, biaya hidupnya lebih tinggi. Tapi overall sih masuk gitu ya. Dan masih bisa lah bertahan hidup dan lumayan gitu. Kira-kira begitu, Zaki. Oh, oke. Mas, tadi sore agak putus. Misalnya nih, ya. Anak Indonesia yang mau sekolah jalur mandiri, maksudnya pakai dana pribadi, living cost di sana gimana ya? Maksud saya, kuliah di sana buat master sama S3 gratis ya, atau gimana? Oke. Jerman ada beberapa negara bagian yang sekarang sudah mulai mengenakan tuition fee ya kepada mahasiswa asing gitu. Dalam hal ini Indonesia masuk gitu ya. Seingat saya sih di daerah seperti halnya Stuttgart ya, Baden-Württemberg itu sudah mengenakan tuition fee. Jadi sebagian besar sekarang sudah menghindari daerah-daerah tersebut. Karena apa? Karena bayar tuition fee tentu mahal gitu ya. Mungkin bisa puluhan ribu, saya juga kurang hafal gitu ya. Tapi kalau daerah-daerah tertentu di Jerman yang lain, itu memang tanda kutip dibilang gratis banget juga enggak ya, gitu. Dibilang gratis banget juga tidak. Karena ada biaya administrasi semesteran lah, kalau di Indonesia mungkin jatuhnya biaya administrasi semesteran per semester, yang kalau dirupiahkan kurang lebih, ya kalau di sana sih sekitaran 300-an euro ya, gitu, 300 sampai 500 euro tergantung negara bagiannya di mana gitu ya, Bundesland mana. Kalau 300 dikali 17.000 saja kan itu kan 5 jutaan ya. Dengan kurs euro. Artinya kalau 5 juta satu semester ya more or less untuk biaya ini sama saja dengan biaya kuliah di Indonesia, baik itu master ataupun doktor ya, karena yang kita bayar biaya administrasinya, bukan biaya tuition fee-nya. Ini kan berbeda. Tuition fee-nya mahal sekali, tapi di beberapa negara bagian tidak ada tuition fee, yang ada biaya administrasi. Ya, kalau tadi sekitar 5 jutaan per satu semester, kalau di rata-rata per bulan ya taruhlah 6 juta biar ngitungnya gampang. Berarti kan satu bulannya 1 juta gitu ya. Untuk kuliahnya saja gitu. Tapi perlu diingat di Jerman itu ketika kita bayar administration fee itu gitu ya, walaupun nanti ada istilahnya semester tiket dan lain sebagainya, itu menjadi kartu mahasiswa kita yang juga berfungsi sebagai kartu transportasi, bisa naik kereta, bisa naik bis, gratis gitu ya, selama 6 bulan. Jadi sebenarnya yang dibayar itu adalah selain biaya administrasi supaya terdaftar di kampus, ya untuk transportasi juga. Jadi enak. Itu satu masalah biaya kuliahnya. Kedua, biaya hidup. Ya, kalau di kota kecil seperti tempat saya itu Kaiserslautern, more or less harga biaya untuk apartemen yang sharing itu
kisarannya 250 euro sampai 400 euro tergantung seberapa comfort kita mau gitu ya. 250 euro itu biasanya kita sharing, entah satu kamar, satu room besar ada 2, 3 atau lebih, itu tergantung ya. Nah 250 euro kalau dirupiahkan kan kurang lebih 4 jutaan, 5 jutaan ya gitu, 4 sampai 5 juta gitu ya, karena kan tadi ada range ya gitu. Itu baik mahasiswa S2 ataupun S3, dan bahkan kalau di tempat saya itu di Kaiserslautern banyak yang bachelor, dan juga ada student college namanya. Student college itu kalau orang Indonesia kan kita SD sampai SMA itu 12 tahun. Nah, di sana kan 13 tahun. Ada selisih nih 1 tahun kan. Nah, itu ada namanya student college. Jadi calon mahasiswa yang berasal dari SMA di Indonesia, dia harus ambil dulu program student college 1 tahun. Ya, 1 tahun dia belajar bahasa, tes bahasa Jerman dan lain sebagainya, tes materi juga berbahasa Jerman juga. Kalau dia lulus, nanti dia bisa mendaftar ke universitas. Jadi ada juga yang bachelor di sana, tanda kutip biaya sendiri, gitu. Ya. Dengan rata-rata tadi kalau dirupiahkan ya, biaya makan sebulan itu kalau sendiri ya single mungkin 50 euro, 100 euro juga sudah cukup ya, gitu. Karena kan di sana tergolong murah, bahkan kalau saya bilang biaya makan di sana dengan di Jakarta lebih murah di sana, gitu. Gitu. Perbandingannya satu kotak susu gitu kan, mungkin teman-teman yang lain di negara lain juga sama ya. Di Indonesia, di Jakarta sekarang satu kotak susu ya, yang 1 literan itu kan 15.000 ya, 15.000 rupiah gitu. Di sana more or less kurang lebih rata-rata lah ya 80 sen sampai 1 euro, yang kalau dirupiahkan juga 15.000. Tetapi kita perlu ingat kalau secara ekonomi gitu ya, di sini misalnya orang tuanya gitu, standar penghasilannya berapa UMR, mungkin 4 sampai 7 juta gitu. Nah, di sana kan kalau dirupiahkan mereka standar penghasilannya sebulan itu 20-30 juta. Jadi angka 1 euro tuh encer gitu ya, gitu, gampang, itu mudah. Di kita angka 15.000 nih lain. Gitu ya. Kecuali memang biasanya akhirnya mahasiswa Indonesia yang di sana yang biaya mandiri ya mereka akan melakukan kerja-kerja part-time. Biasanya sih begitu, dan itu sangat memenuhi gitu jika memang giat atau aktif gitu ya. Kira-kira begitu, Zaki. Oh, oke. Terakhir, Mas, ada tips dan saran nggak kalau misalnya ada teman-teman kita semua di sini pengen sekolah di Jerman? Kasih tips dan sarannya. Iya, ini mungkin mesti dibagi 3 bagian ya. Kalau mau kuliah di Jerman, terus kuliahnya adalah bachelor gitu, S1 ya. S1 di sana kan 3 tahun bachelornya ya, karena sudah mengikuti standar Eropa. Tapi biar bagaimanapun, walaupun di sana bachelornya sudah berbahasa Inggris sebagian besar, tetap satu belajar bahasa Jerman untuk yang bachelor ya, karena ini penting gitu. 1 untuk keseharian, 2 masih ada course kuliah-kuliah yang berbahasa Jerman. Ya nih. Kedua, kalau yang master gitu. Nah, ini ada yang full English gitu. Karena teman-teman di sana juga ada yang S2-nya, masternya itu full English. Kalau S3 sih dijamin full English gitu ya. Jadi ini ada hal yang berbeda. Itu masalah bahasa. Kedua, kalau mau mandiri, maka ya memang dipersiapkan dananya gitu. Pada titik tertentu bisa dibilang memang kuliah di Jerman dengan di Indonesia bisa jadi harganya sama. Apalagi kalau kuliah di Jakarta. Jadi misalnya ada orang nih dari daerah menguliahkan anaknya di Jakarta, ya. Terus harus kos-kosan, harus kos misalnya. Lalu harus biaya hidup, lalu biaya transport dari kos ke mana, ke kampus misalnya. Terus biaya tuition fee-nya sendiri, SPP kalau di Indonesia. Comparable dengan yang ada di Jerman bisa jadi mirip kalau misalkan dibandingkan dengan di Jakarta. Ya, orde 4 sampai 5 juta sebulan mungkin buat orang yang mengirim anaknya kuliah di Jakarta dari daerah, itu akan sama dengan kuliah di sana dengan kota-kota yang tidak terlalu besar ya. Kalau dibandingkan dengan Munchen mungkin agak lain lagi, dengan Frankfurt lain lagi. Tapi kalau kotanya tidak terlalu besar, semisal kota saya Kaiserslautern, rasa-rasanya angka segitu untuk mandiri bisa. Nah, kedua, tips buat yang mencari beasiswa ya tentunya pasti coverage gitu. Ya.
beasiswa Erasmus Mundus misalnya, ada temen itu dapat sebulan 800 euro. Ya 700-an sekian, hampir 800 euro. Kurang tahu kalau sekarang gitu ya. Nah, 800 euro ini kalau di breakdown, 300 euro itu sudah bisa buat apartemen single kalau di sana, di Kaiserslautern ya. Kalau di Munchen mungkin agak naik ya, sekitar 400-500 euro ya apartemen single. Nah, di luar itu kan tinggal biaya kuliah. Biaya kuliah kalau di rata-rata dalam satu semester adalah 300 euro, dibagi 6 kan berarti kurang lebih 50 euro masih masuk. Biaya makan masih masuk dan bisa saving. Yang saya lihat begitu teman-teman yang dapat beasiswa Erasmus Mundus, mungkin LPDP juga yang ada ke kota-kota tidak terlalu besar juga saya yakin bisa saving gitu. Nah, kalau dokter sudah pasti bisa mencukupi gitu ya. Cuma memang kalau doktoral lain lagi ceritanya karena biasanya ada keluarga di sana ya. Kecuali yang single masih single juga. Jadi S1 single, S2 single, S3 single itu lain cerita. Tapi kalau sudah ada faktor keluarga, hitungannya nanti berubah. Seperti itu. Ya. Jadi saran-saran saya memang satu bahasa kalau mau kuliah di Jerman, dua masalah biaya itu yang perlu kita persiapkan. Dan itu kalau dibandingkan dengan Jakarta saya akan bilang comparable gitu ya. Karena angka di sana lumayan stabil gitu ya dibandingkan dengan kita di Indonesia. Mungkin orang-orang ekonomi lebih paham gitu ya. Harga-harga di sini kan meningkatnya pesat. Di sana itu kan secara umum harga konsumsi itu agak-agak stabil gitu. Jadi buat kita mahasiswa Indonesia datang ke Jerman itu melihat di sana harga tuh nggak beda jauh. Ini kalau obrolan saya nih ya dengan salah satu senior di kampus juga, dia kuliah doktoral itu tahun-tahun 90-an, 97 ke atas gitu ya sampai 2000. Kalau di rata-rata dirupiahkan di euro kan gitu ya. Ada makanan standar misalnya kalau di kita bakso, di sana ada kebab gitu ya. Kebab pada era dia tahun 90 more or less 2,5 euro sampai 3 euro. Di era saya tahun 2011 saya mulai ada di sana itu masih di era 3,5 euro. Jadi naiknya itu nggak terlalu besar. Bandingkan dengan kita yang di Indonesia, bakso tahun 90-an kan masih era 2.000 rupiah. 90 akhir 5.000, sekarang sudah eranya 15.000. Jadi peningkatannya itu berkali lipat kalau di Indonesia sampai 2 kali lipat gitu. Jadi biaya hidup more or less bisa dikejar sih biasanya sama teman-teman di Indonesia kalau mandiri. Kalau pakai beasiswa dijamin hidup lah, cuman tinggal nyari beasiswanya saja. Kira-kira begitu, Zaki. Oke, terima kasih banyak Mas Riser untuk waktunya. Sukses buat risetnya. Sampai ketemu. Sama-sama teman-teman di sana juga. Iya. Ya. Assalamualaikum Mas. Ya, terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.